sudah kumpul semua ya? Sudah. Sudah, Bu. Jadi terima kasih ya sudah datang ke balai desa ini untuk melakukan konseling kelompok. Di sini tujuan konseling kelompok adalah kita akan menemukan pemecahan masalah terhadap masalah yang kita punyai. Di sini berhubung Anda semuanya mau melakukan pernikahan, ada baiknya sebelum menikah kita melakukan konseling kelompok. Tujuan konseling kelompok di sini adalah untuk menambah pengetahuan tentang hal-hal yang harus diketahui sebelum saudara menikah. Baiklah, di sini jika Anda ingin menceritakan hal-hal yang Anda ingin sampaikan atau unek-unek yang ingin Anda sampaikan, silakan ceritakan saja, tidak ada yang harus ditutup-tutupin. Baiklah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Iya. Kata orang kan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Maka kita akan perkenalkan dulu. Silakan saudara-saudara sekalian perkenalkan nama saudara dan pasangan saudara. Kemudian kapan tanggal saudara akan menikah. Silakan dari pasangan sebelah sini. Maaf, kami dari calon pengantin, nama saya Riko, dan calon istri saya Ika dari Kampung 1. Tanggal menikahnya kami bulan 12 Agustus. Kalau ibu yang sebelah kiri gimana? Nama saya Paki dan calon istri saya Icet Saskia. Kami berasal dari Kampung 3. Kami akan menikah rencananya awal bulan 6. Awal bulan 6 nanti ya. Oh, jadi sebentar lagi semua ya. Jangan lupa undangannya dikirim ke rumah. Iya, pasti. Iya. Jadi di sini kita sudah saling kenal ya. Jadi kita akan mulai saja. Di sini saya akan memaparkan tentang asuhan pada calon pengantin. Di sini asuhan tentang pada calon pengantin. Di sini berisikan tentang hal-hal yang perlu diketahui, saudara ketahui jika saudara akan menghadapi pernikahan. Apa-apa saja yang harus dihadapi? Pertama, melakukan cek kesehatan, meliputi tekanan darah, jantung, urin, air kencing, kulit, dan penyakit lainnya. Kenapa harus melakukan cek kesehatan? Karena kita kan tidak tahu ya Bu ya, kita waktu sebelum nikah kenapa? Mungkin bapaknya suka jajan di luar, kemudian mempunyai riwayat darah tinggi. Kenapa? Bukannya menghabiskan uang, kita memang harus menyisakan budget kita, anggaran kita, pernikahan kita untuk melakukan cek kesehatan. Karena itu sangat bermanfaat. Kita bisa mengetahui jika kita memiliki penyakit kelamin atau penyakit kulit, sehingga akan mengganggu anak atau janin yang akan dikandung sang istri nanti, yang akan berakibat cacat nantinya. Kan yang ruginya nanti kita juga. Kemudian hal kedua yang harus dilakukan adalah kesehatan psikologis dan mental. Itu sangat penting dan harus disiapkan. Meliputi pertama, kita harus tolong menolong dalam urusan rumah tangga. Biasanya kalau yang perempuan ya, yang pertamanya itu suka manja di rumah sama orang tuanya, semuanya masak orang tuanya. Sekarang sudah nggak lagi, berubah profesi menjadi istri, harus bisa mengurus suaminya. Kemudian laki-lakinya biasanya di rumah mencuci baju dan pakaian itu orang tuanya. Di sini harus berkolaborasi dengan istrinya. Misalnya istri lagi masak, sang suami tidak ada salahnya Pak ya, kalau membantu. Bukannya kita merendahkan derajat lelaki, tapi kita harus membantu untuk terciptanya keluarga yang sehat
sehat dan harmoni gitu. Nah, kemudian membiasakan diri dengan kehadiran pasangan hidup. Kenapa? Sangat perlu kita ketahui dari sekarang. Biasanya kalau waktu pacaran nih, biasanya kalau misalnya satu hari ditelepon I love you, bilang I love you berapa kali, mungkin pagi, siang, sore, malam, nggak habis-habis ya. Kalau kita sudah menikah itu kadang menimbulkan kebosanan. Kita harus berusaha untuk membiasakan diri. Jadi biasanya di rumah itu tidur dengan kasur busa yang lebar sekali, dengan kaki yang kemana-mana, melintang-lintang. Ini tidak bisa lagi. Di kasur sudah ada pasangan kita yang berada di dekat kita. Jadi mungkin pasangan kita nanti ileran, nanti bangun tidur di sebelah kita ada bapaknya ngorok, ternyata kita kan nggak tahu ya waktu nikah ya, waktu sebelum nikah mungkin bapaknya lagi ngorok kayak gitu, ibunya langsung ilfil, langsung mutusin untuk cerai. Nggak mungkin. Kita harus menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Kemudian poin ketiga, ini tentang himen atau selaput darah. Ini biasanya yang mempertanyakannya biasanya bapak-bapak nih. Bapak-bapak biasanya malam pertama itu yang hal yang dilihat biasanya berdarah nggak istri saya ini waktu berhubungan ya Pak ya. Iya. Jadi di sini elastis keperawanan wanita itu elastis. Jadi wanita itu memiliki 4 bentuk himen atau selaput darah. Yang pertama, anular himen. Ini adalah selaput darah melingkari penuh lubang vagina. Biasanya ini terjadi kalau misalnya masih perawan. Iya Pak, iya Bu. Kemudian yang kedua, jenis separate hymen. Ini adalah bentuk selaput darah yang ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka. Bisa juga ini Pak ya, waktu misalnya kita melakukan hubungan seksual itu, penisnya sudah masuk, tapi nggak ada darahnya, belum tentu si ibunya itu nggak perawan lagi. Tergantung elastisitasnya. Bisa saja satu kali penusukan dia masih belum bolong, masih seperti baru kayak gitu, bahkan tidak mengeluarkan darah. Kemudian yang ketiga, cerebriform hymen. Ini adalah bentuk selaput darah yang ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka, tapi lubang ini lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak. Biasanya ini pada kasus-kasus perkosaan bisa juga terjadi. Kemudian yang terakhir, Pharaoh's introitus. Ini adalah biasanya sudah beberapa kali melakukan hubungan seksual. Jadi sudah hilang sama sekali selaput himennya. Kemudian keempat adalah makanan untuk mempercepat untuk memiliki keturunan. Nah, kalau pria itu cabai merah, wortel, gandum, aprikot kering. Seperti wortel ya, kita kan sering menemuinya. Seperti gandum sering kita temui di belakang rumah kita. Kemudian seperti tomat juga, tomat yang dimasak. Itu makanan yang murah meriah yang bisa kita dapatkan secara mudah. Kemudian telur, tidak mesti ayam kalkun, kalau susah mendapatkannya diganti dengan telur. Makanan laut seperti ikan sarden, kemudian sayuran berdaun hijau, alpukat, kacang-kacangan, bayam segala macam. Kemudian salmon, ikan sarden, teri, kacang kenari. Kemudian kalau untuk wanita itu meliputi gandum utuh, kemudian tanaman yang mengandung protein, produk olahan susu yang tinggi lemak, kemudian sayur dan buah seperti selada air, alpukat, stroberi. Kemudian pilihlah makanan dengan kandungan lemak yang baik seperti ada omega 3-nya ya. Tidak usah ikan salmon kalau mahal. Ikan bandeng pun itu omeganya lebih tinggi daripada ikan salmon sendiri. Kemudian makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk. Kemudian sayuran-sayuran yang berpigmen
sayuran yang berwarna kuning atau merah seperti wortel, labu, kemudian vitamin A, dan bawang merah, madu, tiram, makanan pembangkit gairah seperti asparagus dan juga coklat. Kemudian yang terakhir pembahasan kita yaitu tentang posisi hubungan intim yang baik. Nah, ini adalah pembahasan yang paling menarik ya. Ada 4 posisi yang harus kita ketahui dalam kita berhubungan intim. Yaitu yang pertama adalah posisi misionaris atau MOT atau man on top. Yaitu ini Bu, posisi man on top ini adalah posisi di mana bapaknya di atas, ibunya yang di bawah. Jangan kebalikan. Kalau sering di video porno kan yang wanitanya di atas. Nah, itu kurang bagus kalau wanitanya di atas karena cairan sperma dari laki-laki itu akan tumpah. Jadi kalau laki-lakinya di atas, cairannya sperma itu akan lebih cepat berenang ke dalam liang vagina. Gitu. Kemudian raise the hips. Posisi ini adalah posisi seks di mana wanita mengangkat dan menyandarkan kakinya pada kedua pundak pria sehingga lubang misve berada dalam posisi tegak lurus. Posisi ini memungkinkan sperma yang disemprotkan langsung tertampung di atas ujung lubang misve, yakni posisi yang terdekat dengan leher rahim. Kemudian posisi doggy style. Doggy style ini adalah posisi menungging. Posisi menungging di mana pria melakukan hubungan seksual dari arah belakang wanita, tapi memasukkan penisnya bukan dari dubur ya Pak ya. Sakit nanti ibunya dari dubur. Tetap memasukkannya walaupun posisi menungging tetap dari vagina. Sehingga dia tertampung langsung cairan spermanya. Kemudian dengan posisi menyamping. Nah, yang perlu diingat adalah sperma ini kan hidup di dalam rahim wanita selama 48 jam atau 70 hari atau 2 atau sampai 3 hari. Jadi jika kita setelah melakukan hubungan seks itu alangkah baiknya jika kita tidak langsung mandi atau membersihkan vagina. Untuk ibu-ibu sekalian ya perlu diingat karena apa? Kalau kita langsung berdiri, otomatis cairan sperma bapak-bapak tadi itu masuknya separuh, keluarnya separuh, tidak seutuhnya. Jadi biarkan selama 15 menit agar cairan spermanya itu langsung bisa berenang menuju leher rahim. Berikut penjelasan saya ya tentang asuhan pada calon pengantin. Kemudian jika ada penjelasan saya yang kurang dimengerti, silakan atau ada pengalaman dari bapak-bapak ibu-ibu kita sharing bersama. Silakan. Ibu. Ini ya mau tanya ini Bu Bidan. Seandainya kan kalau malam pertama itu katanya tuh merasa sakit. Nah, berapa lama lah rasa sakit itu bisa hilang? Dan kemudian kalau seandainya rasa sakit itu masih ada, apa bisa ini misalnya suami nak minta lagi, tapi kita bisa menolaknya tidak? Pertanyaan yang bagus sekali Bu ya, ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kita melakukan hubungan seksual pas waktu malam pertama itu memang terasa sakit. Itulah kenapa kita harus melakukan pelicinan atau rangsangan terhadap istri, di mana dirangsang dulu sehingga cairan vaginanya banyak sehingga akan lancar masuknya. Jadi rasa sakitnya itu tidak terasa. Kemudian itu kaitannya dengan pertanyaan kedua dari ibu adalah bolehkah kita menolak jika vagina kita masih terasa sakit? Masih terasa sakit kita menolak itu boleh. Kita harus, jadi kalau bapak-bapak misalnya bapak-bapak ya, si wanitanya malam ini malam pertama, besok coba ada renggang waktu, kasihan ibu-ibunya ya. Jadi masih sakit vaginanya ditambah sakit lagi, biasanya itu akan hilang dalam waktu 3 atau 1 minggu, 3 hari atau 1 minggu. Sudah mengerti Bu? Oh ya. Ada lagi yang ingin berbagi? Ya. Kalau sudah dicek ternyata istri saya mengalami ada gangguan penyakit, bisa disembuhkan nggak?
Itu. Nah, itulah kenapa kita mesti melakukan cek kesehatan. Jadi kalau misalnya itu seharusnya melakukan cek kesehatan itu sebelum 6 bulan sebelum mengadakan pernikahan. Jadi kalau misalnya terbukti adanya penyakit segala macam itu dapat diberikan obat sehingga penyakitnya hilang, atau disembuhkan dulu penyakitnya baru memiliki keturunan daripada keturunannya nanti cacat. Terima kasih. Ada lagi? Baiklah, Bu Bidan. Ya. Kebiasaan, saya ingin bertanya, kebiasaan waktu masa SMA dulu saya sering melakukan onani. Bahkan dalam sehari itu hampir 3 kali melakukan onani. Itu berpengaruh enggak? Berpengaruh enggak dalam keturunan saya nanti pada saat menikah? Itu karena pengalaman onaninya itu sudah lama ya, kemudian terlalu sering 3 kali, itu nggak apa-apa kalau sudah lama. Kalau jaraknya itu onaninya baru 1 minggu, kemudian melakukan hubungan seks sama istri, itu memang akan berdampak. Jadi kualitas spermanya itu kalau sering dikeluarkan, jadi proteinnya itu kurang, jadi kurang, lebih, dia itu seperti, kalau sperma itu kan berenang-renang ya, dalam jutaan sampai 40 juta sperma berada di liang vagina istri kita. Nah, kalau dia sering dikeluarkan, jadi kualitasnya kurang, mudah loyo spermanya. Kalau sekarang tapi nggak apa-apa, itu kan sudah lama. Terima kasih, Bu Bidan. Baiklah, Bu Bidan, saya juga ingin menanyakan. Saya pernah nonton video porno, Bu Bidan ya. Nah, di sana terdapat adegan memasukkan alat kelamin ke dalam mulut, Bu Bidan ya. Katanya agak lebih nikmat gitu. Apakah itu berbahaya itu untuk kesehatan? Oh iya, ya. Sebenarnya itu memang ada penyakit ya, yang namanya kelamin kita, entah itu wanita, entah itu pria, itu memiliki jutaan bakteri. Jadi kalau kita masukkan ke mulut kita, entah itu bakteri kulit segala macam, kalau kita menempel, mungkin kita terkena sariawan. Itu kalau misalnya penyakitnya biasa saja. Itu kalau kita misalnya tidak tahu pasangan kita itu ada penyakit, misal tidak dicek kesehatan sebelumnya, kita melakukan oral sex itu atau menjilat penis atau kelamin suami kita, itu bisa mengakibatkan mungkin radang pada mulut segala macamnya. Makanya kita harus mengkonsultasikan kesehatan kita, mencek kesehatan sebelum pernikahan. Kurang sehat itu. Iya, Bu. Makasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oh, enggak ada ya. Nah, jadi kita sudahin saja ya. Di sini konseling kita. Semoga ini bermanfaat semuanya bagi kita. Ya. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ngundang ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga berbahagia ya.